Lah emang Hafsa ngapain? Iya. Tedo, Cok. Takut Luar biasa. kalau ketiduran. Biar bisa mengulang di pagi hari. Iya. Jir, keren Cok. Udah lah ya. Pede aja. Dia menyerah. Dilanjutin lagi. Kibar tuh dia udah kebiasa banget. Boleh lihat modul kan sama masukin nilai ABCD-nya. Udah gitu dia apa sih namanya? Itu dia digampang. Kita Mak, nggak inget gue. Gue ingetnya dia kayak mau jadi kombis tau. Sumpah. Mungkin dia dulu sumpah dia tuh kayak mau jadi kombis, kayak datang kalian ini udah besar. Udah ini anonimus Tansya. Oh iya, enggak ini aku soalnya mantul. Enggak. Lanjut Zika. Oh. Ini nyingkatin ini juga. Dan siapa yang tambah sama Nanda. Coba sih masukin itu sih. Ini. Dek tambah itu. Coba print hasilnya gimana? Jadi di mana kita rekomnya? Rumah Sonya. Rumah Nobel aja sih. Biar siksak sok. Iya. Budenya. Emang rumah Nobel di mana? Di Urip. Oh, dekat rumah gue. Bina Syok. Dia deket ini. Tahu kan yang tembusan dari Sukarame itu? Enggak. Ini loh, bypass. Jangan membicarakan jalan dengan gue, Nat. Apa sih? Rumah Nobel. Gue cuma Urip, rumah sakit Urip. Nah, sebelum ke rumah sakit Urip itu kan ada lewat dari bawah itu loh, bukan lewat atas. Dia tuh lewat yang ke situ lah. Mau kita tutup tambahan kan? Kami mau kerkom. Iya anjir. Gila Kak kami deh. Kok mau sih? Ya kami bisa bikin acara anjir dalam seminggu. Kalau deadline-nya minggu mati nggak kamu? Bikin acara? Iya. Bonding ke anak 24. Jadi kami tuh tahu karakter mereka kayak gitu loh. Jadi kebutuhan kami juga nanti sebagai tim menganalisis kebutuhan kader mereka. Kan langsung jadi Gelap simulasi. Ya kan ya? Gelap udah lah simulasi. Tapi nih. Lu kalau lulus di kaderisasi di mana emang? Gak tahu. Pengmas. Ini masih mau Pengmas. Emang Pengmas mau terima lu? Ya udah sih kalau nggak ada yang terima gue juga nggak apa-apa. It's okay asal nggak kerohani. Jangan salah ya, kerohanian banyak peminat. Enggak, maksud gue tuh nggak cocok. Bukan style dia tuh kayak tengah-tengah ya kan ya, kayak nggak punya agama malahan. Kayak Islam enggak, Kristen apalagi. Padahal tapi penampilan kayak Kristen. Hindu. Astagfirullah. Coba sekali. Cok, ini tutor dulu lah, kalian malah ngobrol asli sendiri lah. Kasian nih Jikra, Cok. Sini tuh loh. Mau yang berhasil apa, guys? Kalian sembayang. Oh. Halo, masih perhatiin nggak? Oh ini ACC. Masih. Orang kami nungguin kalian ngomong. Udah nih. Lambda ini itu apa ya? Fungsi bawaan Python lah ibaratnya. Buat apa dia? Lambda dia.
Cari lagi si apa? Kalau ketawain Zikra gitu sih, Dil. Ya maksudnya gue Apalah. nggak tahu loh apa lah. Gimana sih? Tanya kepada bapak kita, GPT. Asal jangan mestak aja dong. Ingat Hafsa ya, ingat Hafsa. Hafsa kasihan. Bener lawang anjir. Itu apa kipas? Maksud saya ikut banget ya anjir aku nari ingus sampai kedengeran Ada itu obat. Gua ada obat ya. oh. Tas gua mana? Tasku. Untuk membuat fungsi anonim, fungsi tanpa nama dengan cara yang Pecah loh. ini guys. Gak apa-apa. Tulisan GPT-nya. Pecah banget, sumpah. Gue yang enggak. Agak di zoom aja sih. Tuh, udah belum? Udah better. Enggak mau gua obat ini. Udah belum? Ada. Udah lah ya. Udah, oh, gila. Begini maksudnya. Itu udah lama paracetamol. Udah kelihatan belum kan? Udah. Ini untuk membuat fungsi sederhana dengan cepat. Tapi lambda nih bisa nggak ya lambda? Bentar ya. Kita hapus. Kita run cuma ini doang. Itu bisa bikin fungsi pakai lambda doang begitu. Bisa. Lambda ini buat fungsi tanpa def guna lambda. Oke guys. Oh. Enggak, ini gua run. Maksud. Coba hapus dev itu masih ada dev. Ya ini yang di run cuma bagian lambda doang. Jadi enggak ngaruh juga itu defnya. Kok itu Udah hapus deh. Udah bisa nggak hapus? Ctrl Z. Enggak, salah. Bisa tuh. Mana? Ini 30. Oh. Enggak loh, gua kira maksud gua ini tuh yang ini fungsi biasa. Kayak gini kan. Kalau fungsi lambda ya. kayak gini bentukannya, gitu loh. Bukan maksudnya di dalam fungsi lambda tuh harus menggunakan fungsi biasa, bukan kayak gitu. Nah, pasti fungsi tapi ini cuma ya untuk mempersingkat fungsi lah. Kalau misalnya lu mau bikin fungsi tambah atau kali doang, mendingan pakai lambda daripada def, capek 2 baris. Kalau lambda baris doang. Setuju. Pokoknya fungsi-fungsi sederhana tuh pakai lambda aja. Setuju. Tapi untuk Pak Arif apa? Gue yang on mic. Seru. Tapi untuk aritmatika doang kan? Cok. Iya, fungsi itu ya aritmatika. Bukan loh, maksud gua fungsi. Enggak selalu aritmatika Itu dia. Print tadi. Oh, integer sih. Pokoknya yang itu. Iya, nih. Bentar ya. GPT deng. Nih. Fungsi yang sangat sederhana dan singkat. Jadi kalian bisa shortcut gitu tanpa perlu def, bisa langsung lambda aja gitu. Tapi ini udah. Kalau misalkan sesimpel itu kenapa kita jajarin yang dev dulu anjir? Dasar. Lambda itu nggak bisa selalu dipakai loh. Jadi misalkan itu nggak bisa lambda doang. Lambda ini cuma yang sebuah aja. Udah kelihatannya. Nah, soalnya kalau lambda itu misalkan ya, lambda nih, itu cuma bisa di aritmatika doang nih dikasih contohnya. Selebih dari aritmatika kayaknya nggak bisa. Soalnya fungsi itu kalian bikin aplikasi kan nggak mungkin aritmatika doang kan pakainya.
Masa aplikasi cuma tambah doang kan, kali-kali doang enggak. Enggak. Jadi di fungsi itu ntar kompleks lagi, kalian bisa di fungsi itu ntar bisa nyari kata-kata random, terus bikin loginan pakai fungsi itu bisa loh. Jadi kalau pakai lambda kan nggak bisa kayak gitu, harus pakai dev gitu. Paham nggak? Yang pasti yang di sini dipelajarin cuma aritmatika doang tuh pakai lambda. Iya. Yang pasti ntar nggak bakal keluar aneh-aneh. Halo. Oke. Jadi nggak perlu, lu pasti mikirin ini ya tadi ya. Nih, ini pakai lambda juga soalnya, tapi bentukannya udah mulai advance lah ibaratnya. Gak usah pikirin ini guys. Udah lanjut. Oke. Variabel scope nggak ada contoh ini. Variabel scope dalam Python definisikan sebagai variabel scope pertama. Scope global atau apa? Variabel scope dalam pada definisikan sebagai area tambahan. Apa sih? Apa sih dia? Nggak bisa. Berikan contoh. Emang suka ngelek kita GPT. Kok nggak ada loginannya lagi sih kayak gitu? Allah Akbar. Benar. Bukan nggak ada kualitas. Bukan banyak ada. Oh nyoba. Iya nggak, lu kira kan lo? Lah kan gue udah melihat ini. Gue baru buka. Gue mau nyoba. Gue Nih, pertama variabel scope. Yang pertama itu contohnya nih global variable. Itu ibaratnya apa ya, ngakses variabel yang di dalam X ini loh. Nih, ciri variabel global dapat diakses dari dalam fungsi kecuali ada variabel lokal dengan nama yang sama. Untuk mengubah nilai variabel global dari dalam harus menggunakan kata kunci global. Mana kata kunci global? Maksud dari ngakses di sini tuh apa? Kata kunci global itu maksudnya ini guys. Print X itu untuk ngakses kan. Ya. Ya udah. Fungsi itu kan itu fungsi. Kalau ngakses di sini tuh maksudnya gimana? Global tuh gini, global itu tuh jadi Global itu X itu, variabel globalnya Iya. X. Jadi kalau misalkan ada suatu variabel dideklarasiin, tapi di luar fungsi def, itu dinamakan global karena dia udah dikasih tahu ke di Python-nya ini X itu sama dengan 10, nggak ganti gugat. Jadi ntar di variabel di fungsi def itu tuh cuma pakai X doang dia mau nggak apa-apa karena X ini udah dikasih tahu kan X itu sama dengan ini. Tapi kalau misalkan ini dipindah ke sini itu lokal jadinya, variabel lokal. Astagfirullah. Oh. Cuma di dalam
lingkup dev sama di luar aja. Ya, kayak gitu. Semisal X-nya yang di global ini ada banyak, X sama dengan 10, X sama dengan 2, bla Itu bla bla. Gimana? kalau itu tergantung dia X-nya mana yang terakhir. Kan kalau di Python tuh gini. Oh, Ini X-nya 10 kan, buat tambah lagi X sama dengan 12. 12. coba. Dia bakal pakai yang 12. Coba kita run. Tuh, makin 12. Ketimpah gitu. Oh iya, heeh. Oke, ngerti. Anjir lagu ini ya Allah. Ini apa sih nggak guna gitu delete nih, Cok. HP gue mau. Pakai dia buat modifikasi variabel. Nih, kayak gini kan, X-nya 300, def myfang, print X, sama kayak yang tadi. Ini nggak guna, Cok. Print X lagi sebenarnya. Maksudnya? Nih, ini kan di modul pakai print X lagi kan ya. Ya. Cuman nggak guna. Cukup sampai sini aja. Sampai myfang. Coba deh kalau nggak percaya. Gua deh coba. X sama dengan 300. Def myfang. Nah beneran aja jadi ketua pasangan aja bang bintang. Dia kan sekjen. Sekjen di BFF. Karena jadi berapa ya BFF? Dia brigadier. Oh, tukeran. Nih, ini bakal keluar kok 300-nya. Nggak perlu pakai itu lagi tuh. Terus kenapa dia nulis itu? Print X itu salah kah? Enggak guna ini sebenarnya. Coba pakai print X, gimana dia outputnya? Tapi kalau pakai print X beda nggak? Bukan. Apa coba? Oh, bukan. Soalnya udah Ngasih contoh dong kalau. Soalnya di dalam itunya udah itu loh Pak. Di dalam fungsinya itu udah ngasih print sama kayak yang tadi yang di atas. Kalau udah ngasih print tuh kalau lu panggil fungsinya bakal ke print langsung. Nah ini sebenarnya bukan karena nggak guna, tapi lebih ke ngasih contoh doang. Kalau misalkan global variable tuh kayak gimana. Jadi dia bisa dipakai dalam fungsi ataupun di luar fungsi gitu. Iya. Efektif waktu aja. Karena gue ngantuk tidur pula, Cok. Malas. Record sih dia. Udah record, Cok. Aman aja. Udah gak kuat lagi nih. Ada global X. Gimana? Coba kita run kayak gini. What the fuck? Oh, jadi gini. Yang ini. Jadi ternyata dalam dev itu kita bisa ngubah suatu variabel global. Kan di sini lihat kan. Awalnya global variable X itu nilainya 300. Tapi di dalam fungsi dev itu kita ngubah global X itu jadi 200. Sekarang pas kita run, sekarang X itu jadi 200 bukan 300 gitu. Paham nggak? Sebentar, gue mau. Berarti kalau misalnya kita langsung modifikasi dari atas juga Bisa. Ini dia kayak nanti mungkin ya, gue takutnya kalau di soal itu nanti takutnya ubah sebuah variabel global dalam bentuk dev gitu. Mungkin gitu. Jadi intinya global X itu dia kayak ngubah suatu, ini kan awalnya kan di sini kan ini global.
Tapi sedangkan kalau misalkan di dalam Iya, fungsi, dia tuh jadi lokal kan. lokal. Nah, tapi kalau misalkan ada global X, berarti dia ngubah suatu X di dalam fungsi ini jadi global. Yang awalnya lokal sekarang jadi global gitu. Akhirnya diubah lah X. Yang awalnya 200 jadi 300. Yang awalnya 300 jadi 200. Pas di run keluarnya 200 sekarang. Gitu. Paham nggak? Lanjut lah ya. Ini Ya. Kenapa pas bilang cuma satu yang jalan? Karena yang ngeprint cuma di sini doang, Pan. Di sini kan nggak ada print di devnya. Yang main kamu tadi kan ini sah. Berapa? Oh, Global itu. maksudnya yang tanpa print X itu kan Maefang aja tuh bisa ngeprint yang X 300 itu loh tadi. Terus Tadi. kan ini kan Tapi tambahin sekarang nggak print ada X. itu loh, di dalam devnya nggak ada print. Ya udah nggak ada print lagi, Van. Oh, Ya lihat kan. Dia cuma ngedeklarasiin doang sekarang di devnya. Nah, jadi kalau misalkan Maifang ini gua hapus, ini outputnya jadi 300 doang. Tuh. Aduh, iya nah kan. tuh. Cuma tetap 300 karena Maifangnya nggak kepake gitu. Jadi fungsi itu harus dipakai dulu baru dia bekerja. Kalau nggak dipakai dia nggak bakal bekerja. Makanya jadi harus ada ini. Lanjut lah ya. Kalian udah paham nih bagian situ. Anjir, ini gue ngeri kompleks anjing besok, Cok. Sumpah. Ayo kita langsung bagian sini. Ya bodo amat lah. Kenapa sih jadi fuck anjir? Udah ini Pak. Mainin Nerfang. Jadi ini namanya. Jadi dia bisa dibilang ini fungsi dalam fungsi. Coba kita lihat ya. Nah, kelihatan tuh. Kok hilang? Iya, benar kelihatan. Jadi dia ada suatu fungsi di dalam fungsi gitu. Ini sama kayak contohnya yang if bersarang kemarin tuh, nested if. Jadi ada if di dalam if gitu. Macam tuna. Oh iya. Oke, kayaknya nggak perlu diput. Ini kalian bakal paham banget kayaknya kalau udah latihan deh. Oke, satu lagi habis latihan kita ya. Nih paste by reference. Gua nggak ngantuk. Dia what the fuck? Oh, ini ngasih ID gitu dia. Bentar guys. Nggak perlu dipakai nih, nggak yakin gua bakal keluar. Ini ID itu ibaratkan kayak alamat gitulah ya. Nah, kenapa dia angkanya kayak nggak jelas gitu, 29 lah, bisa 29 gitu. Itu tuh ID di dalam Python-nya. Jadi kayaknya nggak terlalu bakal dipakai sih. Ini yang kayak dijelasin di Alpro nggak sih? Yang alamat-alamat. Struct ya? Ya. Yang alamat. Jadi yang ngasih tau gitu ya. Pertama ada namanya IDA gitu. IDA itu sebesar 2905198869880. Sedangkan pas kita nyoba var terus ID sebelum pas itu ada 290 sama juga ya. Begitulah ini kayak nggak tahu kayak nggak bakal pakai deh. Udah langsung aja ke modulnya, ke modul. Oh, jadi modul ini kita ada 2 file Python. Jadi kita bisa pakai di Python 1. Misalkan kita ada 2 Python ya.
kita bisa pakai satu file Python di Python yang lainnya gitu, namanya modul. Oh. Jadi dia ngasih contoh gini, gua ada file namanya diskon.py, itu ada codingan-codingan buat nganin diskon. Nah, Iya. terus ada kasirnya itu main.py. Nah, gue pengen make program diskon tadi tapi di main.py. Nah, itu bisa pakai import. Nanti dia import, habis import diskon.py gitu. Coba kita. Ini mirip nggak kayak konsep booting kita? Apa? Mirip nggak kayak booting? Mirip banget. Itu malah dipakai di booting itu kita. Karena kan Oh. di booting itu kan kita ada banyak kan file-filenya kan, tapi File kalau kita edit utama. satu, yang lainnya ngikut kan. Nah, itu dia. Tapi cara importnya gue agak bingung sih. Coba kita lihat dulu ya. Gue ngeri ini keluar deh besok. Ini kan pakai gini ya coy. Oh, aku udah. Nah, kan enak. Ih, Apa kurang gede? iya, yang gede. Segini. Ya. Oh, bisa nih. Coba ya, kita coba ya. Gue bikin 2 file nih. Nah, tuh, kelihatan kan? Jadi gue make file diskon di file Alpro 5. Kelihatan kan? Atau enggak? Coba lihat isi yang di diskon itu lo taruh apa? Diskon tuh gue nganin isi rumus diskon. Oh, enggak, udah kelihatan. Kan rumus diskon tuh ada harga diskon persen. Diskon sebenarnya harga dikali diskon persen per 100. Nah, jadi gue make file diskon ini di file Alpro. Nah, tapi di sini dikasih contoh lain lagi. Kalau misalkan di file ini yang gue pakai itu cuma salah satunya doang. Kayak kita cuma pakai variabel tertentunya aja. Itu kita perjelas kayak gini. Nah, kok gini ya? Apa ini sih? Awalnya. Nah, so. Ya. Kalau Apa? kalau misalnya di dalam file diskon itu ada banyak itunya. Nggak jadi deh. Banyak fungsi. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya. Ya kalau misalnya banyak fungsinya ya tinggal ya nyesuaiin aja kan sama fungsinya. Iya, nyesuaiin aja. Tapi kok dia bisa ngambilnya hitung diskon member? Diskon member selama di lainnya gitu. Jadi intinya dia ngasih tahu kalau misalkan kita bisa pakai file Python di file yang lainnya gitu. Lanjut, ini udah mulai latihan praktikum. Oh, yang pertama dia minta buat sebuah fungsi yang menghitung tagihan listrik seseorang pasca bayar. Terus ada golongannya 1 sampai 4. Golongan 1 itu buat 1.500 dan itu dia dikenain 2.000 per kilo. Terus ini ada 2.500 per 300 dan seterusnya gitu kan. Kita disuruh bikin fungsinya yang mempermudah. Nah, dev tagihan pemakaian bayar. Ini simple lah ya. Menurut kalian paham gak ini? Jadi dia membuat suatu fungsi tagihan listrik. Nah, di dalam fungsinya ini ada identifikasi if. Jadi dia pertama ngecek dulu golongannya berapa, nanti dikasih tahu bayarnya berapa gitu. Terus kalau udah ketemu golongannya, nanti di return hasil bayarnya biar bisa ntar kita pakai gitu. Halo, paham kan?
Ngelak deh. Ini apa aja sih? Halo, tes. Cuman ngerti sampai if elif doang. Jadi ya sebenarnya benar yang perlu dipengertiin tuh cuma if elif ya doang gitu. Karena yang di bagian atas ini cuma kayak definisi awal diketahuinya gitu loh. Jadi kayak intinya misalkan gue pengen ngitung diskon nih, diskon customer A, diskon customer B, kan gak mungkin kan gue ngitung satu-satu tuh elif semua kan. Nah, jadi dengan mempermudah itu gue bikin satu fungsi. Nah, jadi buat customer satu gue pakai fungsi yang sama, tapi hitungannya beda. Jadi cuma kayak gini nih. Contohnya misalkan, gitu deh. Gue males mau ngetik. Oh, you don't seem to understand. Anjir 245. Bahas apa aja lah. Di gua 245 soalnya enggak buka-buka. 77. Anjir. 17 sih. Kamu pakai nggak internet? Nah, ini gue udah ada fungsinya nih. Fungsinya itu tagihan listrik. Dia bakal ngecek golongan berapa. Udah dicek kan golongannya. Jadi ntar awalnya tarifnya itu 1.500, dia bakal jadi 2.000. Terus gue hitung tagihannya berapa. Gue hitung tagihannya. Nah, intinya dari fungsi ini gue bakal make misalkan buat customer satu gitu. Kok jelek sih tapi? Ketik aja deh, nggak jadi deh. Kalian juga sekalian ini juga coba kalian coba sendiri gitu. Buka modul ya. Nah, jadi gue misalkan ada ini ya. Customer gitu. Customer sama tagihan underscore listrik. Kliennya langsung golongannya. Ini jadi customer satu itu
Customer 1 itu dia pemakaiannya 100 golongan 3. Customer 2 sampai 4 customer 4 gitu ya. Di sini dianunya ini golongan 4, di sini golongan 1, di sini golongan. Nah, jadi inti dari contoh ini nih, dia tuh ngasih tahu kalau misalkan dia tuh kalau misalkan ngitung suatu hal yang simple, itu kan kita cuma ada satu perhitungan kan nih kan, ngecek dia ini golongan berapa, terus nanti bayaran tagihannya berapa kan. Tapi kalau misalkan customer banyak kan nggak mungkin kita pakai terus-terusan kan. Nanti customer 1 kita anuin if elif terus. Customer 2 anuin if elif juga dan seterusnya kan. Nggak mungkin ya kan. Jadi dengan mempermudah kita pakai define aja kita anuin fungsi. Nah, kita ada customer 1 dia golongan 3, customer 2 golongan 4, customer 3 itu golongan 2, customer 4 juga golongan 2. Kan kalau kayak gini kan lebih simpel kan. Ini kalau gua run udah langsung kelihatan dan nggak kasih tahu dianya anjay. Mana sih? Sabar. Bentar. Oh, gue kira. Nggak pakai print ya? Hmm. Cok. CTRL. Nah, jadi kita kan ya. Tuh, tagihannya 0. What the fuck? Coba jangan 100. 1.500. 1.300. 20.000. 22.000. Lu pakai apaan Dah, 22.000, tes. Cok? Iya, tester. Kenapa ya Allah? Oh, maaf guys. Ini golongannya satu semua anjir. Ini golongan 2, ini golongan 3, ini golongan 4. Nah, sorry. Nah, kelihatan kan tagihannya berapa aja tuh. Jadi, customer 1 Ngestak. udah belum? Coba lagi loading. Dah. Nah. Jadi customer 1 itu pemakaiannya 1.500, golongannya 3. Dikasih tahu lah, yaitu ternyata tagihan dia itu ada 2.999.500. Anjir. Terus customer 2 Tadi yang lu anuin apanya? golongannya. Tadi itu golongannya 1 semua. Makanya dia hasilnya 0. Belum gue ubah di bagian sini. Oh. Jadi intinya define fungsi itu tuh mempermudah kita biar nggak bikin codingan banyak-banyak gitu. Jadi kita kan Emang kalau misalkan kenapa? Emang kalau yang biasanya kita harus nulis if elif terus cuma bisa nulis nggak cuma bisa ngeprint satu ituan doang. Iya, jadi kayak Nggak bisa emang bukannya apa? apa? Lu tadi pengen ngomong apa, Kocak? Lah tadi gue udah ngomong anjir. Iya, jadi kita kalau yang biasanya yang cara normal nggak pakai fungsi, nggak pakai define ini, nggak pakai def, itu ntar buat customer 1 kita if elif lagi, dia ini golongan berapa, identifikasi dulu. Terus customer 2 juga sama if elif lagi. Nanti codingan yang kayak gini itu bakal ada buat customer 1, customer 2, customer 3, customer 4. Ini ada berapa nih? Ada berapa baris nih? 6 sama 74. Itu ada Emang iya ya. 8. Iya, jadi kan ini kan ada 8 baris kan. 8 baris kali 4 tuh. Berapa nih? 36. Oh. Jadi ada 36 baris. Sedangkan kalau pakai define fungsi ini cuma perlu segini doang gitu. 8 baris bisa dipakai buat satu-satu gitu. Gitu. Ya, intinya dari def fungsi itu kayak gitu. Mempermudah kita yang harusnya bisa harusnya kalau secara normal itu kita pakai barisnya itu ada banyak banget. Kalau pakai def fungsi ini ya perlu sekali aja dibikin. Nanti seterusnya bisa kita pakai terus. Shortcut lah bisa dibilang lah ya. Gitu. Paham? Paham. Oke, terus yang ini apa? Kira dijelasin di bagian ini deh. Apa itu? Argumen-argumen dari sama Jikra. Oke, lanjut. Kita langsung aja lah ya. Welcome saya. Gua udah ngebayar.
Ya. Belum minjem celana aja. Berapa soal? 5 soal. Anjing. Apa? Buatkan saya soal latihan tugas. Buatkan saya yang soal latihan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan modul kayaknya ChatGPT-nya error. Versi 7. Oke. Oke, menurut kalian udah bisa bikin kayak suatu program gitu dengan fungsi kayak gini. Udah ada gambarannya belum? Coba ya, gue kasih latihan Apa? buat kalian. Kalian bikin suatu fungsi buat ngitung diskon, tapi ntar gue mau kalian ngitung diskon buat 3 customer. Oh, kayak ini ya. Ya, bisa nggak kira-kira? Nih gue kasih rumus diskonnya nih. Apa pakai yang modul itu? Ya, gue kasih rumusnya doang, tapi ntar kalian bikin define-nya sendiri. Nah, coba di-run. Buat ya. Coba sekalian screen share bikin lah. Kayaknya cuma lu doang bisa ya. Sama Nata. Screen share sekalian, gue pengen lihat. Wanita. Oh, screen share. Sekalian lihat. Biasanya dulu soal tutur kayak gini. Ih, Zikra udah nyenyak anjir. Apa? Biasanya gue soal tutur Nambah gini. personil. Live coding biasanya dulu tutor itu. Kok dia gini sih dia anjir? Screen share mana? Share Ini bukan. screen, Kak. Ini bukan. Udah belum? Udah. Nah, bikin dev dulu. Ya kan? Aku tadi cuma kalian tahu. Bikin dev dulu. Tergantung iman dan kayak. Kok nggak ini? Bukan yang itu. Di atas diskon tuh bikin dev dulu. Oh, gue kira udah langsung. Enggak lah, anjir. Ngapain gue ngasih semudah itu, coy. Ah, harus cek modul dong. Lu udah stop screen sharing ya? Enggak, masih screen share lah. Kok nggak ada? Nggak ada, itu punya gua itu. Oh, di unpin dulu. Terus nggak ada anjir screen share-nya. Apa? Lo kemarin pas sama Bu Risti itu boleh lihat ini nggak kayak apa aja pas lagi tugas praktikum, tugas mandiri? Bisa Ya, ngapain aja? boleh anjir. Terus cutting tuh bener-bener yang kayak ngebeku gitu kayak ya dia juga bingung mau ngapain loh. Modul nggak boleh kan kalau modul udah pasti.
Iya. Terus boleh ngeliat apa aja anjir, cuma Ya itu nggak bisa ngomong apa. awal sebelum tugas. Keren. Apa? Jadi misalkan bisa ngeliat ini nggak, kayak codingan yang udah kita copy dari modul, bisa dilihat nggak itu? Ih, dia nggak ngebolehin anjir. Kemarin itu bolehnya lihat, boleh sih lihat modul, tapi nggak boleh lihat yang ini latihan soal. Tapi kayaknya itu cuma sama kelas kita aja gak sih? Sama RA nggak boleh sama sekali. Nggak bisa ngeliat apa. Berarti kita benar-benar full coding sendirian yang depan muka gini doang anjir, nggak bisa ngeliat apa-apa. Iya. Aktif kita, Cok. Dan cutting tuh bener-bener yang kayak nggak bisa bantuin lo. Kayak dia juga mau bantuin, nggak mau bantuin anjir. Saking depannya Bu Risti. Nanya aja gak boleh. Kacau. Kami Nah, aja lanjut nanya itu. disuruh diem-diem. Lanjut. Mana sih itu judulnya? Apa ini? Dev itu diskon. Awalnya doang yang udah kan itu kan Bukannya ini double ini ya? Nah, soalnya mana sih? itu yang tagihan listrik tadi. Iya udah jam. Ini bukan ini doang ya? Iya, lo kasih dulu lah nama fungsinya apa. Misalkan di samping dev, hitung, underscore, diskon, customer gitu misalkan. Nggak usah lah, nggak usah banyak-banyak. Ya udah. Nah, di dalam kurung Harga. itu kasih harga, diskon sama persen. Diskon underscore persen. Diskon underscore. Persen. Is underscore persen itu dari sananya ya? Basing sih sebenarnya. Tapi itu gini. Nggak, maksudnya tulisan persen. Ya Allah. Samain sama yang bawah Oh, kan. Samain sama yang ini kan. Tutup ke bawah. Tutup. Biar berwarna. ya gua kira itu rumus anjir. Apalah. Terus ngapain ditulis? Udah lah diskon aja. Katanya. Oh, karena bawahnya itu ya. Oh. Person. Underscore. Apalah Ah, ini namanya. pakai replit aja deh. Sumpah kalau pakai replit bisa gua langsung benerin anjir. Apa itu replik? Jadi ntar kalian coding, kalau pas lagi ngedit tuh bisa gua lihat kalian lagi ngeditnya gimana gitu. Oh, Jadi, gimana itu caranya? sabar gue lagi Kok nggak ngedit. dari zaman purbakala kita kayak itu? Ya maaf sih kan gue lupa anjir. Apalah. Baiklah. Tai lu baiklah aja. Kenapa sih dengan baiklah ini? Zikra kasih tahu esensi baiklah Zikra. Enggak. Beda esensinya kalau dia sama lu anjir. Oh begitu, baiklah. Kalau sama lu itu udah kesel bener anjing, nggak jelas, Cok. Masalahnya Jikra jarang pakai baiklah nggak jelas itu loh. Padahal gue nggak pernah loh kesel sama lo Dio. Kalau kesel gue sih sama gue sakit hati gue ini. Bercanda. Udah mulai anjir. Baiklah. Oh, udah limit gue ya. Ntar ya, udah lama ya, sorry ntar. Tuh kan? Tai. Bangke. Satisfying ya? Nah ini ada, Cok. Udah ada anjir. Gila, Cok. Zaman gue ini anjing motor dulu. Gila, gue bangga banget anjing motorkan zaman dulu. Maafin ya guys, sorry. Apa? Abis tutup kurung ada titik 2. Iya. Nih gue kasih ke Bokem. Nah, lo ngedit lah di situ. Si Nata mau ngedit juga nggak? Mau juga Nata, oke. Ini kan funny ini. Iya, apa sih login anjir? Lagi harus login anjir. Bikin akun Replit itu, penting, Cok. Mana sih, Cok? Mana? Udah dikirim belum? Di mana? Di mananya apa?
Iya, ini dari WA apa nih? Nih, tuh pilih salah satu tuh mana yang mau kalian pakai, pilih aja basing. Tapi beda-beda ya. Aku yang atas. Ya, aku kirim kamu yang atas. Ya udah aku yang bawah. Ih, apa bedanya anjir yang atas dan yang bawah? Pilih aja. Ya udah. Kok CPP? Wah, Pakai GitHub-an aja ya, boleh nggak? nggak apa. Kamu udah akunnya, Nah? Oh, kamu udah ada ya? Bayar tahu. Nggak bayar. Masa sih? Bikin aja pakai GitHub, boleh pakai Google juga bisa. Pakai akun Nitera apa enggak? Basing, basing, basing. Ya udah. Kosong banget. Emang udah gua kasih soal ya. Gua masukin dia soal. Ya, cuman bisa nge-read. Fitria itu siapa cowok anjir? Hmm, Fitria ini siapa cowok? gua Fani. Emang lu udah masuk belum anjir? Chat. Ini Fitria nih Udah, masuk. anjir. Belum anjir. Gue juga udah nomor 1. Nih, boleh lihat lah. Ya, itu. Kok Google Meet nggak ada sih? Google Meet ada. Google Meet nih hilang. Meja. Gua keluar dari Meet ya, Nak. Enggak. Kok Kalian gua nggak kalian belum ada di loh di sini? sini. Ini Oh, Fitria siapa sih? nggak tahu anjir. Gue share screen ya. Nih. Ini Fitria siapa ini? Natasha. Gimana sih cara nge-share? Kok nickname-nya jadi Fitria sih? Gak tahu gue. Coba kalian screen share deh biar gue lihat. Si Natasha berarti udah masuk ya, tinggal si Raska ya. Udah. Jadi ini share screen. Gak usah, gak perlu share screen kalau udah masuk. Lanjut aja Nat, lanjut aja Nat. Ini yang aku mau nanya. Gue mau nanya dong. Ini yang tentang di modul yang 2.5. Modul 2.5. Ya. Terus itu ada ini kan codingannya kan. Ya. Di bagian print itu ada 10.000 koma itu diskon ya sebelah gitu. Ya, jadi itu kan kalau di dev-nya kan ada belanja, koma diskon ya kan. Hmm. Nah, belanja. Jadi kalau di print itu hitung belanja terus ada angka pertama. Angka pertama itu berarti harga belanjaannya. Berarti ini tuh udah masuk 2 parameter atau enggak? Ya, itu masuk ke parameter belanja berarti. Ya. Nah, angka setelahnya itu berarti diskonnya gitu. Terus yang di bawahnya lagi itu Mana? yang oh enggak deh, enggak. Nggak sama semua kok itu.
Mana Cak, lu udah masuk lah. Ini nggak tahu. Because the real has reached their collaborator limit. Anjir, ya udah deh, kalian ngedit di link yang sama aja deh, link yang sama aja Cak. Coba. Masuk ke link yang lu kirim ke Natasha. Baiklah. Baca itu. Gitu ini. Tetap Fadil tetap nggak bisa. Tar. Pakai akun lain berarti gua ya. Oh, kita di sini yang akun ini coba. Bentar, sabar. Jangan muah ini, kita lepas. Wah, cok, astagfirullah. Zikir kok nggak jadi tidur. Habis gue bilang tadi kayak langsung nggak bisa tidur aja kan. Wah, Maunya belajar aja. bangun tidurku langsung nyebat. Apa? Itu dimarahin loh, Cak. Katanya nggak boleh masa bangun tidur langsung nyebat. Nggak boleh. Siapa Zikra yang marah? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Siapa yang larang? Bukan itu aja maksudnya tadi yang Buristi itu. Wah, gua limit juga. Bangke emang red ini. Sabar ya. Itu Berarti orang tukar kom berbayar. Berarti orang tukar kom bayar. Katanya lo pakai ini. nggak dulu itu belum bayar, Cak. Oh, tadi kamu hah? Dulu belum bayar. Kamu pakai Streamlit. Oh, kan pakai GitHub. Kalau pakai GitHub kita pakai ini dong. Pakai ACC-ACC-an. Ih, malas amat. Emang perlu lo ya, Let? Abel, ACC, aman. Kalau sendiri. Kita bahas internal aja. Kok dia nggak cool? Kamu udah bikin ya, Let? Aku lah juga. Lah, apa lah kok namanya? Nah, diskon. Oke. Nah, Terus, ini Cak, coba lo join yang ini, Cak. mana? Tuh, link yang gua tag baru. Tuh, bisa tutup apa? Ini dibuatin ya? Kok bunyi sih? Mantul suaranya itu. Karena kalian ada 2 mic. Mantul jadi. Tadi enggak. Nggak tahu gua. Dari tadi mantul, cuma baru sekarang aja. Allow notif atau enggak? Hah? Notifnya di allow atau enggak? Nggak usah. Nah, terus. Ini buat siapa sih?
Ih, kok gini sih bentuknya? Kayak kurcaci. Ngecek dia golongan golongan berapa ya? Soalnya mana sih? Kayaknya dalam B sama baca ini soal ini. Gua ngerinya ya nanti itu bakal di nyambung-nyambungin sama modul sebelumnya. Pokoknya dia itu di luar ekspektasi. Tuh, lu bayangin so ntar gua disuruh pakai while loop juga. Ngotak anjay. Padahal coba lu lihat codingan gua. Kenapa hasilnya kayak gitu, Cok, di running? Kok suara lu kayak suara Hafsah? Hah, iya. Iya. Pas di running, kenapa itu pas di running? Ini, coba lihatlah. Masukan harga 1.000 tuh. Oh gitu, Cok. Kok ada masukan harganya sih aja? Coba running lagi ya. Nah, kan hasil running gitu, Cok. Kok dia Cara ada ngeran di mana sih? di atas? Ya nggak sih? Yang mana? Masukan harga 1.000. Dia masih minta masukin harga, kan nggak suruh minta ini nggak sih? Yang mana ya? Ini ada, Cok. Harusnya langsung keluar nggak sih? Kan kamu belum if emang pakai if else gitu. Di sini nggak ada. Nggak usah kalau Outputnya dihasilkan sebagai berikut. Kita nggak pakai yang ini. Ya iya kan? Ya nggak sih? Mana sih? Soalnya sih boleh di Bernami tanggal belanja yang menerima 2 parameter. Harga barang, sebuah daftar yang berisi harga setiap barang dibeli. Sebuah nilai, diskon, dan persentase. Ya ini enggak sih? Yang ini. Nih. Itu mah bukan diskon. Itu mah kok ini enggak sih? Coba lihat lagi. Kan harganya diskon. Ini itu, Cak. Apa namanya? Adil. Lagi Gagal memahami soal. ya, Cak, gimana? Gagal memahami soal. Ini bener nggak sih, Cak? Coba running. Nah, kan padahal nggak ada inputnya loh. Aneh. Oh yaudah, berarti kalian copy codingannya, habis itu kalian run di VS Code. Coba ya. Jangan mau begitu, enggak aku. Biasanya ngebug tahu. Coba lah ya. Udah itu Natasha udah selesai, lu ngapain anjir? Malah nganin punya si Natasha, Cok. Error, Cok. Error, Cok. Error dah. Ini gimana sih cara nutupin ini? Nutupin buku cutting Bayesian ini? Cara ngapusnya gimana sih?
hapus dia. Pinter. Gimana sih, Ras? Coba sih, gimana? Hah? Cara ngapusin buku Kok kartu. kamu tega sama aku sebaya sian, Nata? Ih, mengganggu loh di sini. Ya ampun. Ganggu bias. Nata, ini di record Nata. Abis ini dioper ke Bang Akmal. Nah, sudah masuk di sini, Cok. Codinganku. Itu error karena ini, Nat. Masuk di Parameter. codingan Bayesian. Nah, loh. Jangan di save, jangan di push, di Ctrl Z aja. Udah di save. Gimana? Ctrl Z Ctrl Z bisa aja, ya? Ctrl Z aja. Gak bisa, Cok. Nggak bisa. Ini gimana sih cara ngapusnya? Ini cara ngilangin dia nih loh. Gimana? Coba Mana screen di share aja. Nggak punya Lab. kamu emang. Coba nggak bisa ketahuan. Nah, udah. Oh iya, simple. Cara nutupin ini nggak loh? Oh, itu lo Ctrl Shift N aja. Control Shift N. Oh, Dah. Sini gua kasih tau yang coba lu balik ke Replit-nya, Jenat. ya bentar ya. Balik ke Replit-nya. Jangan yang salah. Copy ini kan? Ya, ntar. Jangan di copy lagi, jangan di copy dulu. Oke. Ini error karena ini di parameternya cuma diskon, sedangkan dipakai underscore persen loh. Oh. Jadi ini underscore ini yang minta persen baru udah bisa. Tuh. Oh iya, coba Ran. Nah, di sini memang nggak bisa. Oh iya deh. Jadi lu lanjutin di VS Code. Gue nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Kalau ngapain kah? Kok gua nggak paham Oh bisa. sih? Yay. Bisa. Udah. Bisa. Maksudnya nggak paham gimana? Kejauhan. Oh, kok gua mikirnya agak sejauh itu. Itu tuh buat ini gak sih? Buat apa sih namanya? Kayak cluster gitu. Yang if else gitu. Gak usah pakai ivalik, gak usah pakai ivalik. Kan menghitung harga total belanja buatlah sebuah fungsi bernama yaitu total belanja menerima dua parameter. Terus harga barang dengan sebuah daftar yang berisi harga setiap barang yang dibeli. Oh, nggak usah gini. Itu dia bikin list harga barangnya, nggak usah. Jadi lo gini aja, kayak Natasha gitu, kayak udah bikin fungsi buat ngitung diskonnya. Sekarang selanjutnya lo tinggal bikin aja kayak per customer harganya berapa sama diskonnya berapa gitu. Paham nggak? Itu tuh ada list harga itu karena tadi di ChatGPT ada list harga. Oh, emang cuma gitu doang ya? Ya gitu doang. Untuk soal ini gitu doang. Udah. Kalau saya nggak pernah paham soal. Gue tuh pikirnya udah yang bercabang entah kemana. Ya, apa sih mikir begitu, cuma kalau untuk soal ini nggak perlu. CJ, oke, gua kasih soal ya. Gue mau sekarang gue maunya gini, 3 customer. Dia mau 3 customer. Gue maunya 3 customer. Ya. Customer pertama harganya itu 9.888.000. Gue tulis dari sini. Ini masih yang dalam konteks tadi. Iya. Customer 1. Customer 1 9.988.000 rupiah. Terus customer 2 itu harganya 100 juta. Customer 3 itu Berapa harganya? 500.000.
500.000. Nggak kan, ntar gua copy lagi. Nah, gua mau customer pertama itu diskonnya 10%. Customer kedua itu diskonnya 85%. Gua mau customer 3 itu diskonnya 0%. Ini gua copy aja, gua kasih ke si. Itu Cak, gua kasih soalnya tuh di replik. Bisa dirangkum berarti. Bisa. Oh ini ya. Ini apa? Gitu Mas. 1, 2. Berapa sih nolnya 500 ya? Pak, 5 Gitu. nih. 5. 8. Kayak gini enggak? Bener nah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang, Cok. Ya, si Raska itu ada yang merah tuh kenapa itu? Mana? Oh iya. Nih. Nolnya berapa sih? Bisa dirangkum. Bisa di-run gak sih? Ini bisa di-run gak? Bisa dirangkum jadi copy di PS4 aja. Oh. Kayaknya kita 2 soal aja cukup lah ya. 2 soal aja, terus ntar gue kasih kesimpulan aja dan. Oh, soal kedua konversi suhu aja. Udah, ada yang error nggak? Coba pas di run. Error, Cok. Apa nih? Siapa yang error? Oh, ini. Lah kan soalnya kayak gitu gak sih? Enggak. Biar bagus. Coba. Nah, pas error, Cok. Masih gue errornya kalian di mana ya? Ini kayaknya ini deh kalau si Natasha ini. Apa? Kalau udah kayak gini nggak perlu apa ya? Coba gue nih. Nggak perlu print itu ya? Nggak perlu ini apa itu yang kurung ini bisa langsung koma aja. Nah, Oh, koma. iya, bisa langsung koma aja. Tapi harus tahu ya mana yang dihapus kurungannya. Kok punya aku ada yang sama dengan 0? Apanya? Belum selesai itu punya Nata itu. Yang customer 3-nya Bukan punya dia, rumusnya beda. Oh itu, punya Nata itu dia diskon, maksudnya diskon persennya sama dengan 0. Itu tuh jadi gini, kalau misalkan agak dimasukin diskonnya, itu udah otomatis by default gitu, langsung 0 aja kalau misalkan gak dimasukin.
Paham? Oh, Nah, kalau punya lo ini, Cak, itu harus dimasukin dulu berapa. Kalau nggak dimasukin, ntar dia nilainya error. Bukan error sih, ya kurang parameter gitu. oke. Oke, udah benar belum kalian? Itu Nata aman. Ntar, lagi nyoba di Fiskam. Belum selesai dulu, Nata juga belum selesai. Bisa, Cak. Nging banget ya. Anjay, bener, Cok. Ya siapa bener? Punya Caca. Punya Nata belum selesai itu. Iya, belum diedit. Iya, belum selesai. Sabar ya. Nah, gue langsung bikin ini. Bener, Cak. Lihat dong. gini. Punya Nah, aku udah. lagi di Tapi ada errornya kayak gini loh. Maksudnya tipe error string. Object is not callable. Aku tuh maunya kayak gini kan. Maksudnya dia kan customer satu itu bla 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 gitu kan. Terus errornya ini kan udah keluar. Ya tapi kan ini loh ada objek errornya nih. Gimana nih ya? Coba kamu pernah Harusnya pakai ini nggak sih? Apa ya namanya tuh ya? Pakai F nggak sih? Apa ya fungsi? lain? Gak perlu pakai F, Nat. Sumpah gak perlu pakai F. Bentar, coba lagi. Masih Ini enggak. Nih, Coba nih gue ganti ya. Yang benernya kayak gini ya. oh benar deh. Ya benar Ya benar itu benar. pasangan yang di atas tadi. Iya, Cok. Nih yang aku kayak gini. Bentar. Aku copy dulu. Dah. Punya Rasto nggak ada di sini tahu? Di mana nih? Maksudnya Rasto. Nggak sama ininya. File baru ya. iya, file baru. Kalau mau ngeliat punya Raska, kirimin ke. Mana bisa ganti itunya ya. Oke, oke. Nah, dah kayak gitu. Udah selesai. Udah. Oke, sekarang soal baru nih. Soal baru. Oh itu soal barunya. Kalian pakai ini Benci banget gue dengan Celsius ini. dari Fahrenheit ke Celsius atau sebaliknya. Nah, kalian cari rumusnya di Google gimana. Fahrenheit ke Celsius tuh kali berapa tambah berapa. Apakah ini harus jepit? Yang 273 apa? Kelvin ya. Ya. Semuanya deh ya. Fahrenheit, Celsius, Reaumur, sama Kelvin. Enggak, Kelvin aja gue. Kelvin aja. Plus 273. Don. Enggak lah, Kelvin enak banget toh. Kenapa sih? Enggak mau Rumus mempermudah. Fahrenheit ke Fahrenheit ke Celsius ya. Analysis. Fahrenheit ke Celsius. Gimana sih rumusnya? Oh iya. Kalau Fahrenheit itu cuma di Oh berarti pakai if elif itu ya? ya, nanti ngecek dulu dia maunya Fahrenheit, Celsius, Reaumur atau Kelvin. Oke. Enggak. Fahrenheit, Reaumur atau Kelvin. Kan masukan awalnya ntar Celsius. Ke Fahrenheit, ke Reaumur atau ke Kelvin.
Oh ini deng rumusnya gue kasih aja lah ke kalian, gampang jangan. Gampang cuy. Kalau remur itu sama dengan 4/5 dikali 4/5 dikali sama Celsiusnya berapa. Nah, Kelvin itu tambah aja nih, Celsius ditambah 273 udah. Udah selesai Nat, cepet amat Nat. So, udah selesai, cepet banget anjir. Lihat referensi dari GPT. Pakai Gimana kalian mau identifikasi nanti, Cok? Tapi ada yang mau ditanyain. Tanya. Jadi paham nggak kalian tapi? Halo? Halo, tes. Nggak ada suara, Cok. Ada nggak suaranya? Udah baru masuk. Iya, tadi gue cuma pencet tap-tap doang. Dia ada tulisannya Ya sendiri. salah, enak banget tinggal tap-tap doang. Kok dia ada tulisannya sendiri? Di Replit tuh emang kayak gitu. Di Replit itu gampang banget karena dia udah dibantu AI. Jadi kayak bisa baca pikiran gitu lah Replit itu. Oh, karena lu kasih soal itu ya? Iya, gua kasih soal jadi Replitnya ngebaca soalnya kan. Jadi tinggal tap-tap terus udah selesai kalian. Enak kah? Oh, dia pakai tab ya. Aku dari tadi tuh enter, Cok. Aku nggak bisa. Kalian tap Kalau terus di aja ntar. Discord kan enter. Ya, kalau di Replit nih tap-tap terus ya. Tap. Lu selesai nanti. Oh, Cara Tapi gini, nge-printnya gimana dah? kan yang gue mau kan bukan ini. Gue maunya dari Celsius ke Reaumur, dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin. Kalian bikin tiga-tiganya. Celsius ke Reaumur. Ya, mana sih ini? Sama sih. kan ada if elif. Celsius ke Reaumur. Mana sih lu nggak ada bilang Celsius ke Reaumur? Oh iya ding, sorry, gue masih nyampe ini doang. Enggak gue tulis juga lah, malas gue tulis ntar dibaca sama AI tap doang. Ya udah, gue aja yang tulis. Janganlah. Apa sih? Ini lah maksud gue. Lu nih apa lah? Gue nih nggak curang nggak? Ulang. Ya, maaf. Kan kelihatan enak cuy gini. Ini berarti suhu nggak sih? Enggak. Baru ini Begitu dihapus gue langsung nggak tahu lagi mau ngapain. 5. Gini bukan? Kalau pembagian Ya, tanda miring. Iya, tanda miring. Benar gak sih ini? Menurut kepercayaan masing-masing. Fahrenheit. Apa sih tadi yang pertama? Celsius ke Fahrenheit. Celsius. Oh enggak, gak usah. Itu isinya gimana? Jangan usah. Ini aja. Ini gimana? F ke C. Enggak, apa aja nanti kalau
Ini berarti dia Elf sih. Oh, Elf lagi. Elif dulu. Elif dulu ya. Typo. Anjay, Cak. Terus bingung. Kok nggak berwarna sih? Kan ini bukan ini. Indentasinya beda nih. Jadi Kok indentasinya beda, Cok? susah. Kok dia nggak ada warnanya? Ada warnanya. Di gua nggak ada putih. Biru itu. Iya itu jenis konversi. Iya, biru ah. Oh, warnanya emang putih ya di gua. Dengan lu jelek. Bukan itu anjay. Color blind lo ya. Colorblind tuh apa? Buta warna. Buta warna. Colorblind. Ini kan color blind, ini ngomong color blind itu lagi. Oh, gua dengarnya colorblind. Gua kira itu udah sebuah fitur di laptop ini. Fitur kehidupan color blind. Ayolah lanjut mana? Ya. Ketahuan menyontek. Gila gelap banget kita. Gelap banget gitu. C itu apaan dah? Yang lokasi di rumus C itu apa? C itu suhunya. Suhu. Suhu C itu. Kok ini merah sih? Gara-gara suhu habis itu 9 nih nggak bisa nih loh. Bener gak sih tuh? Dikali. Bener itu nanti. Enggak. Serius sih? Coba ya, error apa enggak? Kok nggak pakai suhu? Suhunya di luar loh. Kan dibagi dulu baru dikali. Jadi 9/5 dulu baru dikali suhu. Ini nggak pada titik 2. Kenapa lu nggak tulis di situ? Ini kan gua nulis tadi 9/5 dikali. Gua kira itu suhu maksud gua tuh ya rumus dari itunya anunya. Udah, Cok, betul. Anjay. Betul ya nanti udah ya. Jangan. Nah, gue mau sekarang suhunya beda-beda. Beda-beda. Iya. Jadi Beda-beda gimana? Ini yang 100 ini. iya, jadi gini. Gue mau biar nanti itu bikin aja lah
basing kayak sesuai lu basing mau aja gimana. Itu ya misalnya. Yang penting kan udah paham kan lo kan kayak diedit kalau misalkan Celsius berapa gitu. Aduh. Oh iya ini berarti berarti kita kalau mau Kelvin versi ke Celsius berarti itu bikin unit lagi ya? Iya Oh, gitu. Ini nggak harus dipakein tanda kurung. Enggak usah. sumpah ya, lo orang harus tahu. Labu itu sulit banget. Itu kalau ada tugas mandiri, nggak ada dia kasih. Ya kan tugas mandiri. Oh, udah nih. Kami kemarin itu sama Pak Ardika boleh diskusi kelompok tahu tugas mandiri. Tapi dia nggak mau ngasih karena soalnya susah kata dia. Sedangkan kami sama Raka kan sekolah sama Raka juga nih. Raka diajarin, Cak, ditutorin. Labu gila sih kataku. Gak ada. Dia sayang Raka. Dia tidak sayang kamu, Nata. Enggak, maksudnya Raka yo. Raka yang nutorin kami. Tapi Labu tuh ngerja sendirian gitu loh. Oh. Ada. Lah, udah gelap aja nih mereka. Udah selesai tadi itu Cak? Belum ada. Gak tahu ini gimana sih abis itu? Ya kayak tadi lah. 4 bagi 4/5. 4/5. Pakai else nggak? Gak usah. 4/5 itu berapa? GPT aja. Testernya? Returnnya belum. Adil. 0,8. 0,8. Oh, buku cutting harus udah ada kreasi 1. Mana kali di sini anjir? Terus masukinnya gimana anjir? 24. Gini doang. Bukan lah. Ah. Misalkan Apa? Aku pakai customer. contoh dong. Tuh. Jadi yang 100 itu bisa lu minta mau gua 100 gitu. Enggak. Lu tahu 100 itu dari enggak, lu tahu 100 itu Celsius dari mana? Karena gini. Halo. Enggak kan gini. Ini kan fungsinya kan berubah konversi dari Celsius ke Fahrenheit, ke Reaumur, ke Kelvin kan. Oh, ini aku mau nanya. Misal kita disuruh inputin suhunya, jadi itu gimana? Kenapa? Gini. Mantul anjir. Misal kita mau minta diinputin suhu Celsiusnya itu gimana? Oh gitu. Kalau itu Siapa tahu kan nanti soalnya kayak gitu, Cok. Gua nggak satu aja kalau ya nanti aja. Oh, jadi X nanti input kayak gitu ya?
Input tuh gimana sih Lukas? Cok, input tuh gimana anjir? Kurung. Input butuh kurung. Ah, input butuh Variabelnya anjir. Ada variabel. oh, Enggak sih. oh lupa cara input gimana? Gini enggak sih kalau masuk input itu bukannya sama dengan input. Enggak kayak gitu. Pakai Lu panas sih. Enggak kayak gini. coba ya. Baik, gua input bagi instructor tuh gimana ya? Itu dia jadi benar ya, sabar. Gua lupa, Cok. Ini enggak usah enggak sih? Nah, gini toh. Gini. Di bagian ininya. Gimana? Soal kan. Kan ada variabelnya dulu kan? Lo pusing. Adil. Kenapa, Cok? Lagi buku cutting. Harus 70% foto dan data cutting. Iya, makanya itu. Anjir, aku nggak bilang. Ya kan barusan lo itu dikirimnya Ca, bukan gua nggak tahu anjir. Ya udahlah tidur lah besok pagi kerjain lagi. Emang kapan deadline-nya? Besok. Serius sih, Dok? Iya, hari ini. Oh iya, ya Allah. Kelomat lagi lah ini. Nah, tuh kayak gitu tuh. Terus printnya gimana? Ini juga kayak gini aja. Observasi. Udah. Oh, Jadi ntar lu bakal bikin banyak hasil konverinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti kan aman kan? Tinggal balik lagi nih ke Raska. Terus tadi bingung bagian mana ya, Kak? Tunggu di sini. emang gue aja. Kenapa kamu mau di bawah? Kamu lagi sakit. Hah? Lagi sakit. Saya udah tambah sakit. Gitu. Kalau tadi bingung bagian mana, Kak? Gak tahu, gue gak tahu lagi ngapain. Error, Cok. Ah, error. Enggak, yang baru. Nih, errornya Gue bisa syntax error. Mana nih kelebihannya? Oh, ini Cok, kurang tutup kurung. Gak usah. Tutup kurungnya dihapus tuh harusnya. Bagian foto. Oh, dihapus. Ya. Nah, itu bisa harusnya. Lanjut besok aja deh ya. Tapi